Bismillahirrahmanirrahim. Salam jadi mencari bagi saya. Perang uang. Sekarang ini Amerika Serikat dan Cina berada dalam perang uang. Amerika Serikat ingin Cina menaikkan nilai uang sehingga Amerika bisa mengekspor lebih banyak ke Cina dan mengimpor lebih sedikit. Cina tahu jika nilai uang mereka naik, begitu jugalah tingkat pengangguran mereka. Sebagai balasannya, Amerika Serikat terus menurunkan nilai dolar dari Cina, dan Cina menurunkan nilai mata uang mereka, yuan, mata uang yang lebih rendah, berarti inflasi. Ini alasan oksimoron berikutnya. Menyimpan uang adalah hal yang konyol. Mengapa menyimpan uang ketika negara melemahkan uang? Menjadikan nilai uang turun dan berbelanja di Walmart menjadi lebih mahal. Amerika Serikat akan melemahkan dolar jika ingin menyelamatkan pekerjaan, karena dengan dolar yang lemah Amerika Serikat bisa mengekspor lebih banyak. Itu artinya akan ada lebih banyak permintaan untuk barang-barang Amerika yang dibuat, berarti akan ada lebih banyak pekerjaan. Hal yang baru saya sebutkan merupakan sejumlah alasan jaminan kerja merupakan oksimoron. Sejarah pendidikan finansial. Para diktator terburuk dalam sejarah modern berkuasa selama masa krisis keuangan. Hitler berkuasa di Jerman, Mao berkuasa di Cina, Lenin di Rusia, serta Milosevic di Serbia dan Yugoslavia selama satu krisis ekonomi. Hitler dan Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt (FDR) naik ke tampuk kekuasaan pada tahun yang sama, 1933. Walaupun amat dicintai, FDR Franklin Delano Roosevelt menciptakan banyak lembaga keuangan yang menyebabkan banyak tantangan finansial yang Amerika Serikat hadapi sekarang ini. Sebagai bagian di antara ciptaannya adalah Social Security, Federal Deposit Insurance Corporation, dan Federal Housing Administration. Dia juga melepaskan Amerika Serikat dari standar emas pada tahun 1933. Banyak orang percaya Perang Dunia II yang membawa bangsa Amerika keluar dari depresi, walaupun perang itu memang meningkatkan produktivitas Amerika Serikat dan raca pembayarannya. Bretton Woods Agreement tahun 1944 lah yang merestorasi standar emas dan meningkatkan kekuatan dolar Amerika Serikat serta Amerika Serikat di dunia. Pada tahun 1971, Nixon melanggar Bretton Woods Agreement dengan dunia, dan sekarang Amerika kembali berada dalam krisis, menghadapi kemungkinan depresi baru. Jatuhnya kesepakatan emas dikenal sebagai guncangan Nixon setelah 1971. Kemakmuran diciptakan di Amerika melalui utang dan inflasi alih-alih produksi barang yang ingin dibeli oleh dunia. Tanpa disiplin emas, Federal Reserve Bank mulai proses yang dikenal sebagai inflasi sistematis. Amerika Serikat menikmati tahun-tahun yang bagus. Karena perekonomian didasarkan pada kuantitas uang palsu yang bahkan lebih besar lagi. Utang nasional Amerika merupakan skema Ponzi untuk utang dan mata uang fiat. Bayar utang dengan dolar para pembayar pajak yang bernilai semakin kecil. Sistem ini bisa bertahan selama seluruh dunia berjalan seiring dengan perampokan uang tunai. Jika dunia terbangun dari fantasi bahwa Anda bisa membeli barang dengan uang, semua fantasi itu usai sudah. Jika dolar Amerika Serikat lenyap, Amerika Serikat ikut lenyap bersamanya. Di sinilah kita berada. Saat saya menulis buku ini pada tahun 2011,
bangsa Amerika dililit utang selama bergenerasi mendatang. Menyimpan uang. Mengapa menyimpan uang? Jika pemerintah melemahkan daya pilih uang itu kita. Sebagaimana yang diketahui setelah 1971, uang tidak lagi menjadi uang dan menjadi utang. Sebelum 1971, Amerika dituntut memiliki emas untuk mendukung dolar. Namun, ketika Amerika Serikat mengimpor lebih besar daripada ekspornya, emas mengalir keluar dari Amerika Serikat. Jika Perancis menuntut pembayaran dalam emas, Nixon melepaskan dolar dan dari standar emas. Setelah 1971, jika memerlukan uang, Amerika Serikat tinggal mencetaknya. Sekarang, uang mereka tidak membutuhkan percetakan, seni uang bersifat digital, hanya satu kedipan elektronik di layar. Untuk menciptakan uang, US Treasury mengeluarkan T-bond, T-bill atau T-note yang semata merupakan IOU dari para pembayar pajak Amerika Serikat. Katakanlah US Treasury mengeluarkan T-bill 100 juta dolar. Para imposter swasta, bank dan negara-negara seperti China, Jepang, serta Inggris membeli T-bill ini merupakan utang suatu IOU. Banyak orang menikahi utang Amerika Serikat karena dianggap paling aman dari semua utang, sama karena Amerika bisa mencetak uang untuk membayar utang. Masalahnya jika dunia mendadak tidak menginginkan utang. Amerika, The Fed akan mencetak lebih banyak lagi uang palsu. Hal itu akan berujung pada inflasi dan kemungkinan hiperinflasi. Quantitative easing. Jika tak seorang pun muncul untuk membeli utang Amerika Serikat, US Treasury Federal Reserve Bank akan melangkah masuk, menulis cek bahkan meski rekeningnya kosong dan membeli obligasi itu. Kita menulis cek, The Fed menyediakan uang tanpa pemberitahuan sebelumnya, yang menjadi alasan mereka menyebutnya quantitative easing. Alasan mereka mengganti nama dari pencetak uang ke quantitative easing ada hal itu terdengar lebih cerdas, meski sebenarnya merupakan tindakan bunuh diri finansial. Jika saya atau Anda menulis cek tanpa ada uang di rekening bank, kita akan masuk penjara. Itulah sebab menyimpan uang merupakan oksimoron. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Wassalam.